proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami dari Kopi Hitam Channel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Republik Rakyat Indonesia ini. Republik Indonesia Republik Indonesia yang ke 77. 77 ya. Semoga makin aman, damai, sejahtera ke kita semua ya kan. Merdeka lu, merdeka. 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 Udah merdeka rupanya nih, Rud? Ya. Udah merdeka rupanya kira-kira? Ya secara penjajahan yang merdeka. Udah secara perang tadi ya, udah merdeka. Cuman secara ekonomi yang nggak tahu kita masing-masing itu. Masing-masing personalnya itu ada yang merdeka, ada yang belum berasa. Ya. Itu ya kita bilang tadi ya. Ada merdeka atau belum? Kalau secara penjajahan merdeka dah gitu. Apa udah merdeka belum kira-kira? Ya sama juga jawabannya. Secara ekonomi, secara apa tadi ya, kita kan udah nggak dijajah lagi kan gitu kan, secara agresi ya kan. Tapi secara ekonomi ya mungkin yang menguasai ekonomi kita mungkin ada segelintir dari luar kan gitu kan ibaratnya. Menurut Bang Saber, merdeka dalam negara yang merdeka itu yang seperti mana rupanya? Contoh negara yang belum merdeka berhasil. Contoh negaranya gitu. Contoh negaranya ya Singapura, saya bilang udah merdeka lah itu ya kan. Enggak, negaranya merdeka, rakyatnya merdeka juga berarti. Iya, jangan negaranya aja merdeka, rakyatnya nggak merdeka kan gitu ya kan. Misalnya kan banyak juga negara-negara yang lain masih ada kemiskinannya pun ada juga. Ada, tapi kan tingkatnya itu persentasenya lebih kecil mungkin ya kan. Ibaratnya taraf hidupnya, pendapatannya pun udah di atas rata-rata. Ya. Secara ekonomi gitu kan masih jauh. Untuk Asia Tenggara aja mungkin kita paling nomor berapa ya, kita masih kalah dari Vietnam, masih kalah dari Singapura, dari Malaysia, mungkin dari Thailand, mungkin kita, dari Brunei udah pasti juga kalah. Berarti kita nomor berapa itu untuk Asia Tenggara aja kita kan itu. Sementara kita dulu macan Asia katanya kan. Iya. Sekarang macan ompong lah berarti kalau gitu. Berarti macan udah habis giginya. Udah nggak ada giginya lagi. Kita mau ciptakan gigi-gigi baru nih supaya tumbuh lagi nih, gimana ceritanya nih? Mana mungkin kalau udah tua tumbuh giginya kan itu. Ganti yang baru pemimpinnya. Kalau yang muda baru dibuat tumbuh lagi kan ada kemungkinan kan itu. Merdeka. Ya kalau ya menurut kalian gimana kalau pengertian merdeka itu seperti apa lah kira-kira, lapis lah gitu. Merdeka itu ya menurut gue ya itu sama juga sih sebenarnya larinya ya, merdeka juga. Negara ini udah merdeka, udah berdiri sendiri. Rakyatnya Cuman bukan rakyatnya, masih kepemimpinannya pun, demokrasinya kita pun belum merdeka berasa. Ini ibaratnya orang luar negeri juga masih dijajah juga, kita pemerintahan kita pun dijajah juga ya, sama ada intervensi lah ibaratnya. Nah, jadi mana kurasa belum merdeka juga kita ini karena dijajah orang itu juga kayak Cina, kayak Amerika.
masih menguasai Indonesia juga ya Oh sebenarnya berarti orang intinya itu. kalau negara yang merdeka tuh berarti negara yang berdaulat lah ya, Ya. rakyat yang sejahtera gitu lah ya. Itu namanya baru merdeka ya. Ah, iyalah. Secara Harusnya ekonomi, gitu. politik kan gitu ya, semua lah dari segala sisi. Ah, ini masa kita bilang merdeka, cuman intervensi dari negara-negara lain untuk Indonesia pengaruhnya itu terlalu besar gitu. Jadi biar aku bilang ini ya belum merdeka. Belum mandiri 100% lah ya. Ya. Jadi kita mau kita rayakan ini pun ya orang belum merdeka pun negara kita ini secara apa ya? Kalau secara penjajahan tadi nggak merdeka. Jadi apa nih yang kita buat di kampung kita ini untuk buat 17-annya ya? Paling lomba-lomba anak-anak kita ini. Makan kerupuk ya kan. Jadi, lomba-lomba makan kerupuk ini pun ya apa juga udah ketinggalan zaman juga. Ya kan lomba apa nih? Yang ada ketinggalan nih. Oh, ini baru gitu. E-sport dia. Ya namanya itu kan ya kalau kemerdekaan Indonesia Lomba itu kan skater kita buat yuk, yang skateran gitu. nah, kan gini juga kemerdekaan Indonesia itu kan identik dengan bambu runcing. Nah, itulah mungkin ya ada di situ filosofi Sejarahnya ya. sejarah tadi. Jadi kita mungkin ya perlombaannya tuh yang berbentuk tradisional kan gitu. Jadi supaya berkaitan juga. Tapi mungkin bisa juga nanti ke situ arahnya. Tapi kalau kita sudah maju betul-betul ya kan, hah? Cara negara kita udah modern betul Sebenarnya ya. kan intinya kan kalau untuk mengadakan perlombaan itu kan intinya kan menjaga jiwa nasionalisme, kerjasama, sama-sama kita buat tim masing-masing, koordinasi semana ceritanya supaya bisa kalau misalnya filosofi banyak pucang misalnya kan, itu kan harus kita kerjasama Ada tim itu untuk ya, naik kerja ke atas. keras ya kan? Wah, untuk ambil bendera misalnya hadiahnya di atas bendera Ada, itu kan ada. filosofinya ada itu situ dia tuh. Kalau makan kerupuk mungkin gak ada filosofinya. Ya, makanya itu yang paling ditunggu-tunggu orang itu panjat pucang itu ya, sebenarnya panjat pinang itu. Badan puncaknya dia kan. Kalau puncaknya situ. Kalau yang makan kerupuk, lomba guli, aku dalam botol ya nggak ada lah itu filosofinya. Sekarang banyak tengok. Balap karung gitu ya. Sekarang udah banyak juga itu kayak apa lomba truk gembira ada tengok banyak tuh di situ ada. Truk gembira gimana pula? Main truk itu. Truk. Truk gembira. Ada catur juga kadang-kadang. Tuh, untuk orang tua banyak tuh. Bisa lah kita buat nanti. Lomba apa? Lomba skater lah kalau gitu. Zaman sekarang lombanya e-sport semua, gadget semua. Baru anak-anak sekarang ini antusias ya. Kalau yang jadul-jadul mungkin Berbau tradisional lah. kurang minat ini anak zaman sekarang ini. Zaman milenial Gen Z ini, Gen Z ini ya kan. Gadget. Anak Gen Z, anak generasi Z. Zilenial namanya. Lomba apa gitu buat ya? Lomba punya pucang payah juga kita buat. Orang-orang kita ini pun kurang kompak juga, jadi nggak merasakan kita kemerdekaannya juga nih, nggak bisa merayakan juga kita. Euforianya gitu. Ya, euforianya kurang. Apalagi tapi ini alhamdulillah ada lah nih tahun ini. Enggak. Alhamdulillah ada lah nih. Kemarin-kemarin Covid 2 tahun hilang. Lagi perlombaan. Ini mulai semarak lagi lah mungkin. Membangkitkan jiwa nasionalisme masing-masing tiap warga negara ya kan. Ya, euforia di kampung-kampung lain, euforia di ini komplek kita ini nih kurang nih. Itu mana caranya supaya lebih nampak lah gitu bahwasanya menyambut hari kemerdekaan tuh euforianya lebih nampak besar gitu, lebih mewah, megah gitu. Bisa aja kayak kampung-kampung lain juga ya kita kutip terus, cuman kita ini juga memang lagi nggak ada orangnya juga, memang panitianya ada anak muda, kita pun sibuk kerja juga kan. Padahal dulu atuk-atuk kita tuh memperjuangkan untuk raih kemerdekaan ini payah nih kan, darah. Cuman itulah zaman-zaman sekarang ya termasuk generasi kita lah ke depan nanti sama ceritanya itu
Udah kayaknya udah makin lama makin pudar dia rasa. Nasionalisme ya. Heeh. Sebenarnya sih itu tergantung pemerintahnya juga. Ya itu biasanya itu kan dari pendidikan juga ada. Ya. Kalau di sekolah itu ada diajarkan Sekolah. nilai-nilai apa tadi nasionalisme. Heeh. Kalau sekarang mungkin udah berkurang. Ya sebetulnya dari pendidiknya juga ada nggak nanamkan kan gitu Indonesia. Pendidikan moral Pancasila lu sekarang nggak ada lagi namanya itu. Kalau di sekolah itu. Kalau ada pun PMP. mungkin diganti namanya. Banyak yang udah diganti kan. Namanya udah ganti. Pendidikan agama aja pun sekarang udah diganti namanya. Entah apa di situ. Ya, ganti nama pendidikan agama dah. Ya, namanya diganti entah apa lagi tuh. Tetap ada agamanya ada tapi namanya dirubah lagi gitu. Oh. 12 Agustus. Berani Bung Karno tadi menyatakan merdeka dia. Udah zaman-zaman perjuangan itu. Di sejarahnya tuh yang kemarin itu kan ada beberapa pemimpin-pemimpin yang menyatakan aku harus merdeka, kita harus merdeka secepatnya. Kan cuman masih banyak Belanda-Belanda yang sebenarnya kan di apa ini kan Indonesia ini sebenarnya dulu. Iya, itulah. Sejarahnya itu kan karena terakhir kali mau merdeka itu kan karena Jepang yang dibom atom itu, makanya bisa merdeka kita. Iya. Kalau nggak Nggak bom dibom tuh. di Jepang ada dibom nggak mungkin bisa merdeka kita. Belum merdeka kita ya. Ya tetap dijajah terus lah. Itulah kesempatan kita tuh. Momentumnya situlah dia. Iya. Orang itu lagi dalam negerinya lagi gawat, rusuh kan gitu. Ada bencana, kita ngambil keputusan untuk merdeka. Kalau gitu merdeka pun ya Itu Belanda masih, pun masih banyak juga masuk. gejolak-gejolak. Belanda masih perang, masuk dia segala mau. macam masih juga di Hmm. dijajah juga masih ya. Cuman ya karena udah deklarasi udah menyatakan presidennya waktu itu diangkat Soekarno Hatta kan gitu. Udah mengumumkan proklamasi. Ya itulah momentumnya mungkin ya. Ya momentum Kalau nggak, kapan sejarahnya lagi? itu. SDJ dulu diajarinnya itu. Ada Sekolah-sekolah, sejak di PSBB itu ada di. ya. Ada di Kalau sekarang nggak ada ya kan. sekarang entahlah. Nggak ngerti juga. Sistem digital semua. Belajar pun online sekarang banyak. Untung bayarnya nggak online ya. Untung bayarnya nggak online. Ini cuma foto aja uang Kalau gitu. bayar online, nembak semua orang bayar sekolahnya. Ini Pak saya foto ya Pak uangnya Pak. Kata udah sampai ya Pak. Ada uang saya nih gitu kan. Enak juga gitu Bang ya. Bagus kopi aja duitnya jadi kopi banyak duitnya itu bayar sekolah. Jadi sekarang nih apalah kira-kira yang kurang dari kemerdekaan itu? Bro. Ya rasa kebersamaan itu, euforianya itu yang masih habis tadi. Udah Sangat terkikis ya, apa? sangat memprihatinkan lah Memprihatinkan, dibilang. Iya. Indonesia. Apa gejalanya apa? Apakah itu ada faktor politik atau mana tuh? Ya faktor-faktor budaya-budaya di luar Ya. kan membuat jadinya rasa nasionalisme hilang terkikis ya. Iya. Jadi rasa nasionalisme tadi yang perlu di apa sebenarnya? Sebetulnya gini juga, mau siapapun pemimpinnya, ya negara kita harus kita cintai kan gitu ya kan. Iya. Karena bukan pemimpin itu kan ibaratnya cuma menjalankan roda pemerintahan aja kan gitu kan. Kalau negara ini siapa mengganti nanti kan negara ini tetap itu juga kan gitu kan. Negara ini Jadi warga Indonesia. jiwa nasionalisme itu bukan tergantung pemimpin, tapi bisa mempengaruhi dari pemimpin juga bisa mempengaruhi kan gitu. Iyalah aturan-aturan yang buat pemerintah kan pasti kan untuk rakyatnya. Agak banyak nggak apa dia Pro rakyat semua pro rakyat. kebijakannya pastinya rakyatnya pun secara mungkin secara dari segi ekonomi, segi politiknya, segi agamanya kan gitu semua kan bagus ya jadinya.
Iya, anak-anak zaman sekarang pun kurang di nasionalismenya itu kurang. Enggak. Kalau kita dulu menteri-menteri itu hafal semua ya kan. Apa semua SD awal itu. Menteri-menteri Sekarang yang paling ngerti yang main sensitif paling yang lu bisa panditan itu apalah namanya. Yang terkenal ya kan. Iya. Anak-anak sekarang lu tanya Pak Menteri itu apa? Kurasa banyak nggak tahu juga. karena di sekolah pun nggak ada kurasa Nggak ada diajarkan. diajarkan. Kalau dulu awak sekolah SD suruh hafal, besok Iya gitu kan. besok suruh ke depan kan satu dia bacakan satu-satu ada 32 apa 35 itu kan. Kita menteri ini. Tanya sama gurunya kan. Ya. Posternya pun dulu ada dia kan. Ada susunan kabinet ada dia. Itu lagi hafal itu tiap sekolah. Apa Kadang-kadang dulu pun kalau sekolah SD dulu ibaratnya siapa mau pulang duluan harus jawab pertanyaan. Misalnya menteri apa? Dapat duluan di tangan. Iya, ada pulang itu. duluan kan gitu. Itu kebanggaan kita juga itu. Bisa pulang duluan awak kan gitu. Jadi kita pun ada Selain keinginan kita- tuh apa tadi ya Ya kan? selain kita mengingat itu, cuman kan ada hadiahnya dikasih guru-guru itu supaya kita semangat untuk menghafal nama-nama menteri misalnya, atau nama presiden atau nama ya orang-orang pejabat-pejabat penting lah di negara ini hafal. Kayak apa juga apa lagu-lagu kebangsaan itu kan banyak sebetulnya itu kan. iya. Dulu kita kan apa gitu di sekolah kan sering dinyanyikan juga. Nyanyi ya. Jadi itulah tadi Jadi memupuk sekarang nasional. upacara masih ada tuh. Setiap Senin upacara sekolah. Upacara masih ada. Itu belum di rumah bos. Itu Iya ada Senin ya? setiap Senin masih di rumah masih ada upacara ya. bicara. Namanya udah berapa tahun nggak tamat sekolah dah. Gimana itu tadi pendidikannya proses sampai SD aja dulu kita kan diajar sampai SD aja nasionalisme kita tuh diajar untuk nasionalisme kali itu kan Karena itu dasar SD Di dulu. situ dasar. Jadi pengingatnya itu kuat dia. Dasar itu ya harus mau kuat ya. seharusnya SMP pun dikuatkan lagi SMA dikuatkan lagi nasionalisme Ada tapi agak berkurang. Iya. Makanya lama-lama makin ke SMA dia lama-lama hilang ke perguruan tinggi udah nggak ada sama sekali kan gitu. ada SMP aja menteri-menteri yang apa dulu udah lupa Udah banyak yang ganti pula ya. ya, ya, udah kan? ganti Kalau lagi. dulu jarang pun reshuffle kan gitu. Reshuffle Jarang tuh. lah. Sekarang ini kan Sekarang banyak kali kepentingan-kepentingan 2 mungkin. tahun sekali ganti kadang. Nggak Walaupun cocok. nggak semua. Nggak bisa diatur mungkin. Nggak bisa kerjasama mungkin. Iya. Ganti. Itu pertanyaan juga itu kok reshuffle terus gitu kan ada intervensi dari atasan kingmaker tadi nggak cocok kan apa yang kalau kita bilang merdeka Indonesia ini Apalagi dia nggak dari yang non partai ya kan, nggak dari partai dia, yang dari kalangan profesional. Rawan ya kan. Gampang aja gantinya. Banyak orang berlomba-lomba ya kan. Mengajukan nama ya kan. ya, PAW. ya. koalisi Ganti-gantian. Hah? koalisi Ya, nanti ada koalisi PAW baru. namanya itu. Iya iya, maksudnya sejenis itu juga gitu maksudnya. Kalau itu kan DPR. Kalau bahasa orang awam bilang bagi-bagi kue dia. bagi kue jatah Bagi-bagi kue. koalisi tadi kalau mau berkoalisi sediakan aku jadi Makanya semalam menteri itu ini. menentukan kuenya nggak kebagian, terakhir dia kayak menteri ada wakilnya lagi kan gitu, karena itu ada jadi seolah-olah banyak dia jadinya udah dipotong lagi kan dibagi dua. Banyak bagi-baginya begitu lah. Berarti adil juga dia banyak bagi-bagi. Banyak bagi-bagi. Ada yang ke Dirut, ada yang apa ya kan, Komisaris. Ini pas kemerdekaan, pas pemerintah sekarang ini jadinya. Sama yang ngawur. Nyambung dah ibaratnya Indonesia dibilang merdeka cuman ya itu tadi pemimpinannya tidak merdeka Indonesia. Cara kepemimpinan ya. Ya. Nilai-nilai Pancasila itu kurang. Kita yang ngerasakan kalau pemimpin itu ya bilang udah menjalankan nilai-nilai Pancasila tadi adil, seadil-adilnya. Ibaratnya ya kita rasakan ini
apa nggak Ya. ada. Coba bener-bener lah diurut ya kan dari Iya. sila pertama sampai ke sila kelima, apakah udah dijalankan dengan benar kan gitu ya kan? Iya, mulai seharusnya itu. Ya sebenarnya ya, hari itu merasakan semua bang. Merasakan sila-sila itu yang di atas itu yang merasakan semua. Merasakan udah apa belum gitu? Ya merasakan silanya itu udah merasakan ya, keutuhannya merasakan. Ya. Terus persatuan Indonesia-nya, kemanusiaan. keadilannya, kemanusiaan yang lebih beradabnya merasakan. Kita ini yang nggak merasakannya kan keadilan sosialnya nih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan belum kita rasakan untuk keadilannya itu. Berarti ada keadilannya. Sila kelima diganti. Nah, Keadilan segelintir. Apa itu bahasa? Atau golongan gitu. Kan itu dikat ya. Dan pula di sini kita mau merubah Pancasila di Pancasila. Makar ini kan gitu kan. Nah, itu kan memang yang kita rasakan itu sebenarnya. Ya dari apa tadi kan kita belum merasakan keadilan ya betul-betul lah. Ya apa lagi ya, persatuan Indonesia-nya yang merasakan lah kita Ada sebagian gitu. ya, sebagian. Bahwa itu enggak 100% ya. Persatuannya pun sekarang dari media sosial yang banyak. Kalau ada Netizen, apa-apa netizen ya? netizen, oh rame itu, wah itu ada. Tapi kalau di bidang olahraga banyak yang bersatu. Iya. Kalau udah cerita bola, timnas main, nah itu udah bersatu. Kalau Kalau udah politik udah orang pecah. hancur lagi. Sebenarnya unsur-unsur dasar Pancasila itu kan seharusnya kita juga yang harus membuat itu apanya Reflektasi kan. ya mengaplikasikannya itu. Ketuhanan. Maksudnya kita apa pemimpin apa? Ya, Nah, kita semua lah seluruh rakyat Indonesia ini seharusnya. ya pengayomnya kan dari atas juga ya kan. Yang Cuman menjalankan ya tadi lah persatuan kita ini kan masih belum kuat juga. Kadang sama ras-ras lain nanti kita, maksudnya Ya, kan. sama suku-suku lain nanti masih ada ya, juga. karena kadang ada unsur politik kan gitu di situ. Iya. sebetulnya. Kalau dari agama tadi, kalau bisa dibilang kita toleransi sebenarnya kalau dari agama. Ya buktinya kita selama ini aman-aman aja ya kan. Kadang-kadang media juga yang besar-besarkan kan gitu kan. Katanya kita intoleran. Ya buktinya kita aman-aman aja ya. Intoleran dari dulu udah habis tuh. Ya, Agama iya. lain selain Islam ini ya kan. Udah pasti mayoritas yang apa kan. Ini mayoritas malah diam Karena kan aja. enggak. Ya cuman ya orang kan negara kita negara demokrasi kan. Ya maksudnya janganlah kadang-kadang orang tuh menjual nama Islam. toleransi enggak, maksudnya mendiskreditkan mayoritas Agama apa tertentu semua gitu. apa minoritas agama tertentu. Nggak ada itu semua. Orang kita ini semua udah toleransinya udah cukup kuat kan itu ibaratnya. Nggak perlu dibicarakan lagi. Nggak sebetulnya. perlu Nggak dibahas. dibahas Orang lagi. kita udah dibahas-bahas itu makin ada yang masalah ya, kan. mungkin gitu. ada gesekan kalau diangkat-angkat lagi kan gitu. Orang kita adem ayem kok selama ini. Ya kan? Itulah contoh-contoh yang tadi kita bilang udah merdeka tadi kan, itu belum merdeka Iya. ibaratnya bang gitu kan, karena nilai-nilai dasarnya tadi kan itu pun belum jalan sepenuhnya. Mana Bang Fir? Biar alami dia. Apa cari? Kira mau lomba makan kerupuk. Wah, mengujul nih nggak nampak ya? Nampak lah, ini mau Jadi dia panitia nggak? Panitia 17-an. Bisa jadi. jadi kantornya. Ya. Ada ikut lomba, ada lomba itu. Siapa? Orang Bang Ujul nyari. Ya ke kantor-kantor banyak juga orang kadang. Enggak besok, ini Selasa. Sekolah-sekolah udah main semua. Yang 17. Awal lu sekolah aja lah, kalau mau 17-an udah main dulu, misalnya main sepak bola. Udah tanding dulu semua tuh nanti. Jadi finalnya ada Finalnya baru 17 Agustus tuh. udah dingin kopinya cepat kali ya. Kalau kami dulu bola lah yang kami harapkan di sekolah itu, bola lah yang paling seru kalau hobi bola. Ini sehari beberapa hari sebelumnya main bola tuh, dam lomba Interkelas. interkelas, dam final 17 Agustus tak pernah menang lah.
cewek-cewek banyak nonton ya kan. Cewek-cewek. Jangan SMA gitu. Iya, sebenarnya enak juga nih. Kalau kita buat panjat pinangnya sebenarnya enak ini. Seru loh. Kamu belum pernah merasakan panjat pinang? Ya udah pernah sekali. Bos sudah pernah, Mas? Udah. Seru kali. Cuma nggak enak itu lengket itunya ya kan. Ke badan. Kalau awak yang Menghilangkan apa ya juga itu kan. Pakai orang minyak apa oli gemuk itu. Gemuk itu. pakai sabun telepon. Kalau Iya. pakaian tuh udah kerasa nggak bisa pakai lagi tuh. Makanya langsung buang aja. Wah. Pakai pakaian yang jelek kalau mau itu. Pas sensasi mau udah segitu, wah mamanya tuh, wah udah nang gini, wah Di bawah setengah mati ya kan. seru kali dah, sedap kali ya rasanya. Lebih dari sekarang sama dulu ya kan. Sekarang nih ya kayak gini lah yang kita ini. Oh, emang ngambil koin di jeruk itu pun pernah. Itu laga-laga gigi apa? Hitam ya muncul awal ya kan. Masih kecil deh. Ya SMP lah tuh. Jeruk Bali dia bang. Jeruk Bali. Bali. Lengketkan koin dia cepet-cepet logam besar tuh ya. Ya, Sekarang nih jeruk Bali pun payah harus kan. Nempelkan di mana kok sekarang nih? ya sekarang pun masih dibuat ya di tempat-tempat lain. Ada Ada. berapa. Ya cuma nyari pohon pun agak susah juga Langka sekarang juga ya. ya. Langka ya kan. Pematas itu ada tuh daerah sebelah kamu kita. Jeruk Bali. Kalau semangka nggak bisa rupai semangka. Nggak bisa lah, enak kali ngambilnya. Udah gitu rasa-rasa apa ya pedarnya itu nggak ada. Kalau itu kan dia Asam-asamnya. iya. Ya, ini kan dilumurin ini Hitam ya? hitam arang-arang itu. Hah? Arang itu Enggak, tadi. oli juga. Oli Juga. juga. Ya itu tapi pedarnya itu ada dia. Kulit jeruk itu kan rasa dia. Boleh dapat 2000 gopek, dapat berapa? Ada dia nanti. Apa ya? Itu dua-duanya nggak untuk kalian bos. Untuk, Apa? untuk kita itu. juga. Cuma nanti ada dia kalau pengen menang. Juga tambah lagi ada menang ya. Saya dapatnya misalnya entah. Dulu zaman dulu lomba itu entah. Kalau di sekolah ya buku, Iya. setengah lusin misalnya. Dulu buku deh. Alat tulis gitu. Dan di kibotan aja nanti nih 17 Agustus. Karaokean? Iya. Bukan rede aja nih. Yang penting ada euforia lah ya kan. Iya, ada itu yang penting. Ya selagi positif nggak ada masalah gitu. Jangan yang negatif. Cuman yang nggak kasihannya kan anak-anak kita nih, jadi seharusnya kayak kita dulu anak-anak kita ini kan udah merasakan ya euforia tadi. Sekarang jadi kayak nggak merasakan gitu ya. Ya, jadi anak-anak kita sekarang ini nggak merasakan euforia tadi. Jadi dimana seharusnya orang-orang komplek kita ini sadar gitu. Tapi mungkin kalau udah sekolah, di sekolah pun ada. Ya, dan Ada juga. Kalau kan nggak semeriah kampung sendiri Iya. ya, Bang. Sekolah kan memang ya enak juga, cuman kampung sendiri itu lebih Seru apalagi ya. ada tarik tambang bapak-bapaknya kan, Mama ada juga ya kan. tarik balon, Main bola pakai mamanya. sarung misalnya ya kan. Lu lawak-lawak itu ya kan. Apalagi puncaknya panjat pinang tadi ya kan. Dan mana lapangan kita pun udah ditanemi itu. Dan, Bisa aja kalau sini kan bisa. iya jalan-jalan gini. Kalau Masa untuk panjat Jangan kalau pinang lari bisa. sama karung anak-anak bisa masih. Iya, bisa. Kalau panjat pinang baru ada lokasinya ya. Iya. sekarang banyak yang di Soal sini koin pun ada ya kan, di sawah-sawah ya kan, banyak pinang tuh ya kan, lebih seru lagi Iya. perlu lagi ada lumpur-lumpur semua. di apa kadang di Pukul pinggir bantal, sungai. pukul bantal sudah tuh. Kolam-kolam tuh yang mereng-mereng gini kan. Hmm. Wah, keren Saya banget tuh ya. bam katanya. Gimana ya? Nah, itu. Ya, itulah kita buat nanti ya. Hmm. Jadi kita merasakan dulu lah kemerdekaan ini gimana. Jadi poinnya poin kemerdekaan tadi intinya apa yang harus benahi gitu. Oh, kalau menurut saya, kalau menurut saya sih ya itu tadi minimal Bang, negara itu andilah untuk bisa supaya jiwa nasionalisme kayak ini jadi tumbuh lagi Iya. seperti zaman kita sekolah dulu gitu kan.
Sekarang kan udah mulai tergerus dengan budaya-budaya dari luar semua kan gitu. Menurut Apis Jadi kecintaan terhadap apa gimana kuat lagi gitu. Ya itu sama. menemukan jiwa nasionalisme lagi gitu? Ya, menguatkan lagi dari anak-anak kita ini, lebih kuatkan lagi jiwa nasionalismenya. Jadi ya kita pun juga harus kita kuatkan gitu, jangan kita menyampaikan kepada anak-anak aja. Ya kita harus kuatkan dalam diri masing-masing rakyat Indonesia nih kan, jiwa nasionalisme itu harus, kecintaan kita terhadap Indonesia itu jangan sampai kuat, pudar lah ya kan. Sampai pudar gitu. Ya terutama dari sektor pendidikan, perannya itu begitu penting lah untuk menanamkan dasar ya kan, untuk anak-anak dasar kita ya kan. nilai-nilai nasionalisme, lagu-lagu kebangsaan ya kan. Ya, Perlu juga itu ditingkatkan lagi. ya mudah-mudahan lah bisa pemimpin-pemimpin kita nanti lebih bisa membangun lagi lah jiwa nasionalisme kita nih. Pancasila ya kan. Jangan cuma Jargon-jargon aja. jargon-jargon aja, tapi harus ada memang bukti nyata di rakyat tadi ya kan. Ya kayak tentara-tentara ini kan jiwa nasionalismenya kuat, makanya orang itu kan bisa Bos. ya wah ya. Jiwa nasionalisme para tentara ini kan kuat-kuat orang ini, angkatannya. So angin bos maklum lah. Bisa nanti tentara-tentara itu kan memang mengasih contoh lagi terhadap rakyat Indonesia ini kan, supaya lebih cinta lagi tanah air ini. Ya para polisi sebenarnya mau gitu. Yang penting kan diri sendiri. Jadi intinya siapapun pemimpinnya kita tetap mencintai. Dan intinya kita obrolkan apa? Ya intinya itu tadi maksudnya. Yang kita obrolkan apa? Nggak ada manfaatnya. Ya enggak lah, kan tetap ada apa ada garis merahnya tetap di kemerdekaan. Apa nggak nyambung? Masih ada juga ya kan, masih nyambung. Ngerempet masih ada juga ya kan. Ya membangkitkan kenang-kenangan kawan-kawan tadi, mengingatkan lagi kalau ilmunya tak ada, cuman mengingatkan aja. Itu aja intinya tadi dalam pembicaraan kita ini. Ilmunya sampah semua. Oke lah teman-teman, sampai di situ episode kita nih. Oke lah, mungkin ngawur sama kita nih. Takutnya ada hal yang makin menjurus ke suatu pihak nanti jadi kena somasi kita nih. Jadi teman-teman, kalau suka dengan konten kita ini, jangan lupa subscribe, like, and comment, share. Jangan lupa ngopi. Selamat malam kawan-kawan semua. Kami dari Kopi Hitam Channel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih bersemangat, bangkit lebih kuat. Merdeka. Tahu merdeka belum? Ini masih nanti ya. Udah lanjut nih. Mulai teknik nggak? Belum, satu lagi. Kayak gitu lagi tadi. Halo teman-teman semua, kami dari Kopi Hitam Channel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih kuat, bangkit lebih kuat, merdeka. Itu kan baru mantap. Ya, selamat malam semua teman-teman. Kami dari selamat malam lah. Selamat. Kami dari Kopi Hitam Channel. Langsung aja. Kami dari Kopi Hitam Channel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Maju lebih kuat. Jangan lupa,
Puli dia mau maju. Ya udah konsen. Majunya gimana? Puli lebih cepat, bangkit puli dan bangkit. Puli lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kami dari channel kami dari apa? Kopi Hitam Channel. Lah kok banyak kan Kopi Hitam Channel. Kami dari Kopi Hitam Channel mengucapkan selamat. Selamat.